Quo-Vadis golput Profesor Azumardi Azra antara KPU dan pemerintah di Pilkada 2020. Akankah kita mengikuti sang cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra untuk golput pada Pilkada 2020, atau kita mengikuti KPU dan pemerintah untuk berpartisipasi pada 9 Desember 2020. Lebih baik mana? Ikut golput atau ikut pilkada? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. Quo-Vadis golput Profesor Azumardi Azra antara KPU, pemerintah, DPR, Pilkada 2020. Sebuah materi yang menarik karena ini mau dibawa kemana Pilkada 2020? Apakah tetap berlangsung dengan ancaman COVID-19 yang sementara ini sudah banyak korban? Tim medis sudah banyak yang terkapar? Atau mengikuti arahan Profesor sang cendekiawan Muslim untuk kita golput? Pilkada jalan terus. DPR, pemerintah, KPU sudah menyatakan tidak ada halangan untuk Pilkada 2020. Di dalam sebuah berita dinyatakan bahwa Pilkada 2020 akan panen golput dan gugatan hukum ke Jokowi. Sebuah berita yang menjadi ancaman terhadap pilkada kita karena pemerintah, DPR, KPU mempunyai sikap yang jalan terus. Tetapi sang cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra mendeklarasikan akan golput. Bagaimana hal ini? Ayo kita lihat di berita lainnya. KPU persilahkan Azumardi Azra golput di Pilkada 2020. Tetapi di berita lainnya, Kemendagri sayangkan Azumardi Azra pilih golput di Pilkada 2020. Saudara pecinta masa depan negeri, itu sebuah fenomena yang menarik kita bahas. Kita bahas satu yang utama, dua berita selanjutnya menjadi tambahan penguat dari pembahasan kita. Pilkada 2020 akan panen golput dan gugatan hukum ke Jokowi. Sebuah berita yang ditampilkan oleh Tirto ID. Pemerintah tetap memutuskan Pilkada 2020 diselenggarakan walaupun kasus COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan vaksin belum ditemukan. Keputusan ini didukung oleh mayoritas anggota legislatif. Ini sebuah keputusan yang beberapa hari yang lalu mengagetkan kita semuanya karena jalan terus. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Pilkada 2020 yang hari pencoblosannya dilaksanakan 9 Desember nanti tetap dilaksanakan karena seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai yang telah direncanakan dan situasi masih terkendali. Itu komentar sang legislator. Wakil dari saudara semuanya, maksud situasi masih terkendali tidak tampak ketika melihat perkembangan harian kasus corona. Penambahan kasus konsisten di angka lebih dari 4.000 sejak beberapa hari terakhir. Sabtu 26 September lalu, kasus bertambah sebanyak 4.494, lebih rendah dari data sehari sebelumnya yang mencapai 4.823.
penambahan terbanyak sejak Maret. Ya, ini klaim dari anggota DPR atau wakil dari DPR. Meskipun perbandingannya cukup 1 hari. Banyak pihak mendesak agar Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Mulai dari PBNU, Muhammadiyah, MUI, Majelis Ulama Indonesia, hingga beberapa organisasi kepemiluan dengan pertimbangan kesehatan. Lebih jauh dari itu, sebagai bentuk lain penolakan, muncul lagi gerakan yang ramai digaungkan tiap kali pemilihan umum, golongan putih alias golput. Kampanye golput pada Pilkada 2020 pertama kali datang dari Azumardi Azra, intelektual muslim dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lewat Twitter, yang mendeklarasikan diri akan golput sebagai bentuk solidaritas kepada para korban COVID-19 dan tenaga kesehatan yang bertugas. Iya, kalau berbicara golput, kita masih ingat pada tahun 1971, Arief Budiman, bukan Arief Budiman ketua KPU sebagaimana gambar ini, tetapi Arief Budiman di sebelah kiri ini. Dia adalah lokomotif golput pada 1971. Pada waktu itu, dia mengkritik, tentunya didampingi banyak aktivis waktu itu, mengkritik pemilu 1971 yang tidak memberikan kesempatan kepada partai-partai untuk berkontestasi. Waktu itu, ya dikerucutkan kepada, ya ada Partai Golkar, PDI sama P3. Dari 10 dikucilkan, sebelumnya luar biasa banyaknya. Hal itu selanjutnya dalam bahasanya sang aktivis tidak ada pilihan kecuali mengarahkan kepada salah satu kontestan waktu itu. Dalam bahasanya Ali Murtopo, orang yang dekat Pak Harto, penguasa waktu itu, wah, golput itu seperti kentut. Tapi perjalanan golput berlanjut pada waktu itu. Pemerintah memang telah meniadakan kampanye yang mengandalkan kerumunan massa untuk mencegah penyebaran corona dan menghindari Pilkada 2020 jadi klaster baru. Masalahnya adalah potensi penularan tidak hanya dari sana, tapi juga ketika perlengkapan pemilu didistribusikan. Pengacara sekaligus mantan Direktur LBH Jakarta, Al-Ghifari Aqsa mengatakan golput adalah pilihan yang paling rasional ketika keselamatan publik terancam atau terhadap sistem pemilu yang keliru dijalankan oleh kekuasaan. Ia sendiri mendukung kampanye itu. Jika ada himbauan untuk golput, maka hal tersebut harus dihormati dan didukung. Keselamatan publik harus diutamakan, kata Al-Ghif saat ditemui Tirto ID. Menarik ketika kita membahas golput di satu pembahasan fokus terkait dengan sang cendekiawan muslim menjadi pelopor golput. Bagaimana sikap KPU? Kita lihat di berita lainnya. KPU persilahkan Azumardi Azra golput di Pilkada 2020. Ya, yang komentar adalah Bapak Ilham Saputra. Beliau adalah sebagai pejabat karena ketua KPU sedang kena COVID. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumardi Azra, memilih akan golput jika di Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. KPU mengatakan itu hak konstitusi Profesor Azumardi. Itu hak konstitusional beliau, kata Komisioner KPU Ilham Saputra saat dihubungi. Ilham menyadari KPU tidak bisa melarang jika ada yang ingin golput, namun KPU mengaku tidak akan berhenti mensosialisasikan Pilkada 2020. Harus kita beri apresiasi teman-teman KPU
yang jalan terus karena mereka tidak ada pilihan untuk menjalankan. Mereka adalah sebagai pelaksana, bukan pengambil kebijakan. Tidak ada lain kecuali adalah menjalankan semua tahapan. Bagaimana Kemendagri yang sebagai wakil dari pemerintah? Di berita lainnya, Kemendagri sayangkan Azumardi Azra pilih golput di Pilkada 2020. Hal itu disayangkan, itu hak individu. Kita melaksanakan pilkada ini memastikan agar hak konstitusi warga ini bisa direalisasikan. Hak untuk dipilih dan memilih bisa terlaksana kembali. Itu hak beliau, kata Kapuspen Kemendagri Beni Irwan saat dihubungi oleh Detik. Ya, beliau adalah wakil dari Kemendagri, Pak Tito Karnavian. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah berita yang menjadikan heboh kita bersama. Apakah kita akan menjadikan beliau sebagai panutan? Beliau itu ya sang cendekiawan muslim yang selama ini kita paham beliau adalah pernah menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah, cendekiawan muslim yang luar biasa produktif, dan beliau juga pernah menjadi tim seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Tetapi beliau berbeda pendapatnya. Pertanyaan tadi itu bisa kita jawab dengan jawaban KPU dengan jawaban Kemendagri. KPU saat ini mentarget 77,5% partisipasi pemilih. Luar biasa. Targetnya luar biasa. Tapi masih ingat nggak bahwa pada penentuan target itu memang suasana COVID belum seperti ini. Selanjutnya, saudara sebagai pemilih mau mengikuti siapa sekarang ini? Seandainya mengikuti Profesor Azumardi, disalahkankah? Toh KPU sudah mempersilahkan, itu hak konstitusi. Dalam bahasa sang pengacara tadi, selama tidak mengajak yang sifatnya memaksa, itu boleh. Kalau memang memaksa seorang untuk golput, ya pasti kena pidana. Tetapi Profesor menyampaikan ini sebuah empati terhadap para pahlawan yang terkena COVID, begitu juga para tim medis. Ya ada benarnya sih, jika mengikuti Profesor. Jika mengikuti KPU, target 77,5%, pasti ini juga benar. Karena memang KPU hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Apapun yang dikatakan oleh pemerintah dan Komisi 2, DPR maksudnya, beliau akan mengikuti, akan melaksanakan. Dan seandainya pada saat ini dihentikan karena banyak yang terkena COVID, pasti KPU dengan sangat senang untuk menghentikannya. Toh kemarin awalnya akan dilaksanakan pada bulan September, ya bulan ini. Tapi selanjutnya karena rapat bersama diundur pada Desember. Meskipun juga ada alternatif 2 yang lainnya. Tetapi apakah ada jaminan pada mendekati 9 Desember nanti COVID semakin rendah? Kalau COVID semakin rendah, ya mengikuti KPU, saya pikir itu lebih baik supaya hak konstitusi memilih dan dipilih betul-betul terlaksana semuanya. NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan agar pilkada ditunda. Tapi pemerintah, DPR tetap jalan terus. Lembaga NGO kepemiluan juga sudah menyampaikan pilkada lebih baik ditunda deh. Dalam bahasanya Pak JK, Yusuf Kala, lebih baik juga pilkada ditunda. Alasannya Pak JK, jadi Pak JK mengatakan bahwa ada beberapa negara yang ditunda proses pelaksanaannya pilkada. Dan itu baik-baik saja, karena kalau bahasanya Pak JK itu, bagaimana hal itu berhubungan dengan apakah membahayakan terkait dengan perekonomian
atau kebutuhan. Maksudnya terpenuhi, mampu nggak pilkada ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada di beberapa negara yang ditunda, tapi juga ada beberapa negara yang berjalan. Taruhlah misalkan di Selandia Baru itu ditunda, di Hong Kong ditunda sampai 1 tahun. Berbeda dengan di Korea Selatan dan di Singapura, itu tetap berjalan. Jadi kalau kita ingin mencari referensi negara yang ditunda ada, yang dilanjut juga ada. Tapi permasalahannya kembali ke apakah Profesor Azumardi Azra, sang cendekiawan Muslim, itu akan kita ikuti, atau sebaliknya kita tidak mengikuti beliau tetapi akan mengikuti semua tahapan yang dipersiapkan KPU karena pemerintah dan DPR pilkada jalan terus. Itu pilihan-pilihan yang serba sulit bagi kita bersama. Tapi coba kita ambil positifnya. Seandainya pilkada 9 Desember berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye ini, begitu juga tidak membahayakan bagi para panitia penyelenggara, begitu juga peserta, maksudnya ke depan yang terkena COVID menurun, bukan meninggi, bukan membahayakan, ya pilkada memang harus jalan terus. Tetapi kalau membahayakan dalam perjalanannya, maka lebih baik pemerintah, apa yang disampaikan MUI ataupun NO, Muhammadiyah, NGO kepemiluan itu lebih baik diikuti. Kemarin kan kita menunda sekali, menunda 2 kali, 3 kali, saya pikir it's okay demi kebaikan bersama, menghadirkan kepemimpinan yang terbaik tetapi tidak membawa ancaman kepada semua yang terlibat dalam proses pilkada ini. Intinya, Arief Budiman, sang pelopor pahlawan golput, selanjutnya pada saat ini tersimbolkan oleh Profesor Azumardi Azra, itu saya pikir dia mengajak golput, bukan mengajak golput sih sebetulnya, mendeklarasikan golput itu bukan ingin menjatuhkan KPU ataupun pemerintah atau tidak setuju dengan calon, tetapi demi kebaikan proses penyelenggaraan, karena pilkada atau pemilu itu instrumen untuk menghadirkan pemimpin. Dalam bahasa kerajaan atau Orde Baru, itu kan berbicara menghadirkan pemimpin tidak harus membahayakan seperti saat ini, tapi proses demokrasinya waktu itu yang diprotes. Hal ini sudah bagus, tetapi karena suasana COVID saja yang mendapat catatan dari banyak orang. Semoga kita tidak menyalahkan Profesor sang cendekiawan Muslim. Kita juga tidak menyalahkan penyelenggara yang jalan terus, begitu juga pemerintah. Tetapi wait and see. Kita selalu menunggu apa yang terbaik untuk negeri ini. Kalau COVID semakin meninggi, kritik dari Profesor Azumardi Azra lebih baik kita ikuti, bukan golputnya, tapi mengikuti bagaimana kita peduli terhadap para korban, yang selanjutnya sebetulnya mengikuti pendapat NU, Muhammadiyah, MUI, dan NGO kepemiluan. Tetapi kalau pada saat ini COVID tidak membahayakan, selama kampanye protokol kesehatan tetap dijaga, maka lebih baik 9 Desember tetap berjalan terus. Semoga ada manfaat, semoga menjadi referensi untuk kita memutuskan. Bagaimanapun, hak memilih, hak dipilih, itu merupakan hak kita bersama. 77,5% target KPU bukan merupakan harga mati harus dilaksanakan ketika suasana COVID. Tetapi kalau tidak ada ancaman yang membahayakan, maka target itu akan bagus. Jangan sampai mengulang kasus seperti Orde Baru, target partisipasi tinggi dalam proses pemilu, tetapi mendapatkan protes dari rakyat
Karena pada waktu Orde Baru, demokrasinya yang dipertanyakan. Apakah COVID-19 ini bagian dari demokrasi yang dipertanyakan? Itu sejarah akan bercerita. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.